selamat bagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Dimanapun kita berada, meskipun kita tidak bersama-sama ada di tempat ini, mari kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita satukan hati dan pikiran kita. Mari kita akan datang kepadanya. Inilah kesempatan kita untuk kita memuji, meninggikan namanya, dan kita akan mengucap syukur atas kasih karunia-Nya yang tak berkesudahan dalam kehidupan kita. Mari kita mau cari kehendak Tuhan, kita akan melangkahkan hati kita pada Tuhan. Kita mau minta Tuhan untuk menyelidiki setiap hati kita, untuk memperbaiki setiap apa yang harus kita lakukan agar berkenan di hadapan-Nya. Selidiki
kasih ya Tuhan, kembali kami menghadap hadirat-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur atas kasih karunia-Mu, kasih anugerah-Mu yang tak pernah berkesudahan dalam hidup kami ya Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami umat-umat-Mu, kami menyatukan hati kami untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa, untuk boleh kami meninggi-ninggikan nama-Mu, karena itulah kerinduan kami agar nama-Mu dipermuliakan atas seluruh bumi ya Bapa. Tuhan, saat ini kami mohon urapan-Mu, kami mohon Kau layakkan setiap kami untuk kami masuk lebih dalam lagi ke hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Urapi setiap kami semua dimanapun kami berada. Biarlah Tuhan Kau yang berkenan dan Kau yang melawat setiap kami semua ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah ini sepenuhnya dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita semasa beroleh kemenangan. Kita adalah umat-umat pemenangnya Allah. Mari kita katakan, ini tahun pembebasan. Kita semasa dibebaskan dari belenggu-belenggu dosa. Saudara, dengan rasa bawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu, inilah tahun Yobel. Angkat tanganmu, bebaskan Anda. Ini tahun pembebasan. Ini tahun ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, rupanya bersoraklah sendiri. Tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Amin. Katakan yang lumpuh dan yang buta, yang lumpuh dan yang buta, rupanya bersoraklah sendiri. Tahun pembebasan. Sekali lagi, ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Amin. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, rupanya bersoraklah sendiri. Tahun pembebasan. Saat ini tahun pembebasan. Saat ini tahun pembebasan. Sekali lagi, saat ini tahun pembebasan. Saat ini tahun pembebasan. Haleluya, berkenan bagi Tuhan. Dia sudah membebaskan kita dari belenggu-belenggu dosa, dari belenggu-belenggu sakit, penyakit dan segala permasalahan. Mari kita mau mengucap syukur atas Tuhan, karena Dialah Allah yang selalu ada bersama kita. Kita mau mengucap syukur, kita katakan, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Gusti
kita mau rendahkan hati kita mau buka hati kita untuk boleh ditaburi kebenaran firman Tuhan. Mari kita katakan, ku tak membawa apapun juga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Ku tak membawa, ku tak apapun saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamat. Inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamat. Inilah yang ku punya, oh inilah yang ku punya, hati sebagai yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Segala pujian dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa. Kalau pada pagi hari ini kami boleh memuji, memuliakan, membesarkan namamu, dan sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada sabda firman-Mu yang akan menuntun kami, mengarahkan kami, membenahi seluruh kehidupan kami. Oleh sebab itu berbicaralah lewat hamba-Mu ini Tuhan. Pakai bibir lidah hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu kepada setiap kami. Dan Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kami, memberikan pengertian kepada kami, sehingga kami dapat menangkap firman-Mu ini dengan baik, dan firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah atas setiap kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara semua yang saya kasih dalam Tuhan. Ya, pada pagi hari ini kita boleh bersuka cita karena kita boleh bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan yang akan saya ambilkan di dalam Pemazmur 127 ayat yang pertama dan yang kedua.
Mazmur 127 ayat 1 dan 2, demikian firman Tuhan. Nyanyian Syarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ya. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan akan setiap kita, menyadarkan akan setiap kita, karena firman ini menekankan, menandaskan, ya. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Jadi maksud dari firman Tuhan ini, kalau bukan Tuhan yang beracara, bukan Tuhan yang bertindak, bukan Tuhan yang melakukan segala sesuatunya, maka apa yang dikerjakan oleh manusia itu akan mengalami kesia-siaan. Banyak orang melakukan segala sesuatu, pekerjaannya, kegiatannya, ya bahkan rumah tangganya hanya dengan kekuatannya sebagai manusia, kemampuannya, pengalamannya, kepandaiannya itu yang dipergunakan. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini menyadarkan akan kita bahwa semua yang kita kerjakan, yang kita lakukan itu akan mengalami kesia-siaan. Selama kita tidak pernah, selama Tuhan tidak pernah ikut campur tangan dalam setiap apa yang kita kerjakan. Demikian juga di dalam berumah tangga. Ini seringkali terjadi. Kita membangun rumah tangga itu hanya berdasarkan emosi, ya, berdasarkan kekuatan kita, berdasarkan kehebatan masing-masing. Dalam segala hal, kalau bukan Tuhan yang melakukan, bukan Tuhan yang ikut campur tangan, makanya akan sia-sia semuanya. Maka banyak hal dalam rumah tangga yang akhirnya berantakan, ya. Rumah tangga hancur, rumah tangga tidak bisa terbina dengan baik. Anak-anak lari ke hal-hal yang tidak baik, ke narkoba, ya, ke minum-minuman keras. Sementara sang istri pergi terus ke mal-mal dan sebagainya. Suami tidak pernah pulang. Ya, itu semua karena akibat apa? Tuhan tidak pernah dilibatkan. Tuhan tidak pernah dilibatkan. Hanya mengandalkan kekuatan manusia misalnya saja. Sehingga kegagalan demi kegagalan terjadi di dalam rumah tangga kita. Maka Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di dalam kita membina rumah tangga kita, mari kita selalu melibatkan Tuhan, ya, melibatkan Tuhan dalam kehidupan rumah tangga kita. Maka Tuhan akan campur tangan dalam rumah tangga kita. Memang permasalahan bisa seringkali terjadi, tetapi kalau Tuhan campur tangan, semuanya akan terselesaikan dengan baik. Dan Tuhan akan campur tangan, memberikan pertolongan, memberikan petunjuk, supaya apa yang harus dilakukan oleh masing-masing anggota keluarga itu dapat dikerjakan dengan baik. Setiap keluarga, anggota keluarga mempunyai tanggung jawab masing-masing. Kalau Tuhan dilibatkan, Tuhan campur tangan, maka segala tanggung jawab dan kewajiban
yang ada pada masing-masing anggota keluarga itu akan berjalan dengan baik adanya. Nah, Bapak Ibu, kita sebagai kepala keluarga, tentunya kalau ada campur tangan Tuhan, dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Tugas seorang kepala rumah tangga adalah sebagai seorang bapak. Ya, bapak ini yang punya tanggung jawab memberi nafkah dan perhatian kepada anggota keluarganya, kepada istri dan anak-anaknya. Tanpa campur tangan Tuhan, fungsi bapak ini tidak akan terlaksana dengan baik. Ya, tanggung jawabnya memberi nafkah ini akan mengalami satu hambatan demi hambatan yang tidak bisa terselesaikan. Maka harus ada campur tangan Tuhan sehingga sebagai seorang bapa dia dapat memenuhi segala kebutuhan rumah tangganya, ya, untuk memenuhi segala kebutuhan anak dan istrinya. Ini kalau campur tangan Tuhan ada di dalam kehidupan rumah tangga itu, semua akan berjalan dengan baik. Dan juga tanggung jawab sebagai seorang kepala keluarga adalah sebagai seorang imam. Ya, ini juga akan berjalan dengan baik kalau Tuhan dilibatkan, kalau Tuhan campur tangan dalam rumah tangga itu. Imam fungsinya adalah mengajarkan kebenaran akan firman Tuhan kepada anggota keluarga itu. Jadi sebagai imam harus mengajarkan firman Tuhan. Setiap hari keluarga dikumpulkan, diajar firman Tuhan supaya mengerti dan mendalami isi firman Tuhan. Bagaimana akan bisa mentaati firman Tuhan kalau tidak pernah bersama-sama membuka firman Tuhan, tidak pernah membaca Alkitab. Ya, nah ini fungsi daripada seorang bapak, tanggung jawab daripada seorang kepala keluarga, yaitu menjadi imam bagi keluarganya, ya, mengajarkan kebenaran akan firman Tuhan, supaya semua anggota keluarga melakukan kehendak Bapa yang seturut dengan keinginan Bapa, ya. Dan juga fungsi sebagai seorang raja ini juga akan dapat berjalan dengan baik kalau Tuhan ikut dilibatkan, kalau Tuhan ikut campur tangan, ya, di dalam rumah tangga itu. Sebagai seorang raja, dia harus bisa memimpin dan mendisiplinkan anggota keluarga, ya, sehingga keluarga ini menjadi keluarga yang baik. Yang ada, setiap keluarga ada aturan masing-masing. Nah, ini tugas sebagai tugas kepala keluarga sebagai raja, mendisiplinkan supaya aturan-aturan itu dapat dikerjakan dengan baik, ya. Semua anggota keluarga mentaati aturan-aturan yang sudah ada. Ini tanpa campur tangan Tuhan juga akan mengalami kesia-siaan. Tanpa campur tangan Tuhan tidak akan berjalan dengan baik. Ya. Karena apa? Tanpa campur tangan Tuhan, egois masing-masing akan muncul. Maka seorang bapak tidak punya wibawa, seorang kepala keluarga tidak punya karisma, ya, pada anak dan istrinya. Tapi dengan adanya campur tangan Tuhan yang menolong kepala keluarga ini sehingga dia dapat melaksanakan tugasnya, baik sebagai bapak, baik sebagai imam, dan juga sebagai raja, ya. Dan juga tidak kalah pentingnya seorang kepala keluarga akan menjadi punya tanggung jawab sebagai nabi,
yang memperkenalkan anak-anak yang masih kecil, ya, begitu lahir, umur sekian, mulai diperkenalkan akan siapa adanya Tuhan kepada mereka. Mulai diperkenalkan, mulai diajarkan, diberitahu akan Tuhan yang merupakan juru selamat umat, penebus umat manusia itu. Ya, ini fungsi daripada kepala keluarga. Sekali lagi saya ulang, fungsi sebagai kepala keluarga adalah sebagai bapa, sebagai imam, sebagai raja, dan sebagai nabi. Nah, ini dapat berfungsi dan berjalan dengan baik kalau ada campur tangan Tuhan. Tanpa campur tangan Tuhan, semuanya akan mengalami kegagalan, akan sia-sia adanya. Kalau keluarga juga melibatkan Tuhan, dan Tuhan ikut campur tangan di dalam keluarga tersebut, maka Tuhan juga akan jadikan istri-istri menjadi wanita yang cakap. Ya. Kalau kita baca di dalam Amsal, ya, 3 ayat 10 sampai 12, Amsal 31 maksud saya, Amsal 31 ayat 10 sampai 12, di sana siapa yang disebut istri yang cakap? Ya, istri yang cakap itu akan dipercaya oleh suaminya. Ya, suaminya tidak akan mengalami kekurangan keuntungan. Ya, seorang istri yang cakap, dia akan berbuat baik kepada suaminya. Ya, istri yang cakap adalah istri yang dapat menjadi penolong bagi suaminya. Ya, tidak malas tapi rajin bekerja, ya, rajin menyelesaikan tugas-tugas rumah. Ini juga tanpa pertolongan Tuhan, tanpa campur tangan Tuhan, tidak akan bisa terjadi. Tapi dengan campur tangan Tuhan, istri akan menjadi istri yang cakap, yang bisa memberantas segala keperluan-keperluan rumah, ya, dan bisa menolong suami di tengah-tengah permasalahan-persoalan. Dia bisa membantu memecahkan segala persoalan yang sedang dialami oleh suami. Maka dia disebut wanita yang cakap. Ya, ini bisa terjadi karena adanya campur tangan Tuhan belaka. Tanpa campur tangan Tuhan, semuanya juga tidak akan mengalami berjalan dengan baik. Ya, dan juga dengan campur tangan Tuhan, di dalam keluarga itu akan mempunyai anak-anak yang manis, akan mempunyai anak-anak yang menghargai orang tua, mempunyai anak-anak yang berbakti kepada orang tua, menghormati orang tua. Ya, dikatakan seperti yang dikatakan dalam Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ya, ini Bapak Ibu, anak-anak akan bisa menghargai anak-anak akan bisa menghargai orang tuanya karena ada campur tangan Tuhan. Ya, tanpa campur tangan Tuhan, semuanya akan sia-sia. Anak-anak tidak mau menuruti apa yang dinasihatkan oleh orang tuanya. Banyak anak-anak yang jatuh dalam dosa. Banyak anak-anak yang jatuh dalam pergaulan-pergaulan bebas. Ya, karena tidak adanya campur tangan Tuhan.
di dalam keluarga tersebut. Maka Bapak Ibu, kalau ada campur tangan Tuhan, maka tugas seperti tadi dikatakan, tugas dan kewajiban orang tua, kewajiban bapak khususnya sebagai imam ini berjalan dengan baik, bisa mendidik anak-anaknya sesuai dengan firman Tuhan, sehingga anak-anaknya akan mentaati orang tuanya, ya, akan tunduk, akan hormat kepada orang tuanya. Karena banyak sekali anak-anak yang akhirnya malah membenci orang tuanya, punya akar kepahitan dengan orang tuanya, ya, karena ini merupakan peringatan kalau keluarga tidak pernah melibatkan Tuhan dan Tuhan tidak campur tangan di dalam kehidupan keluarga tersebut, ya. Maka kalau fungsi dari anggota keluarga itu berjalan dengan baik, maka keluarga ini akan menjadi keluarga yang berbahagia. Maka harus melibatkan Tuhan dalam segala hal, dalam segala pekerjaan kita, dalam setiap permasalahan. Libatkan Tuhan, biar Tuhan ikut campur tangan. Seperti apa? Seperti contoh dalam firman Tuhan, ya, ketika Tuhan Yesus bersama murid-muridnya mau ke seberang, ya, ini murid-muridnya membiarkan Yesus sendiri. Yesus tidak dilibatkan dalam apa yang mereka kerjakan, ya. Murid-murid sibuk sendiri untuk membawa perahu mereka menuju ke seberang. Akhirnya Tuhan Yesus tertidur di gurita. Dia tidak terlibat apa-apa. Akhirnya apa? Ketika Yesus tidak terlibat di dalam kegiatan murid-muridnya tersebut, tiba-tiba muncul badai yang cukup kencang. Muncul badai yang cukup kencang. Akhirnya murid-muridnya kebingungan. Dia ketakutan. Mereka khawatir sekali karena tidak ada campur tangan Tuhan. Karena Tuhan tidak campur tangan. Tuhan diam saja. Ya. Tapi ketika Tuhan Yesus mulai bangun dan Yesus ambil bagian, campur tangan dengan menghardik badai itu, maka redalah badai itu. Permasalahan yang dialami oleh murid-muridnya terhenti. Demikian juga pada setiap kita. Kalau kita tidak mau melibatkan Tuhan, Tuhan tidak campur tangan dalam kehidupan keluarga kita, maka ketika kita sedang menghadapi satu permasalahan badai, kita akan menjadi ketakutan dan penuh dengan kekhawatiran. Dan permasalahan itu tidak akan terselesaikan tanpa campur tangan Tuhan. Maka kita harus melibatkan Tuhan, kita harus melibatkan Tuhan supaya Tuhan campur tangan dalam setiap apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan di dalam rumah tangga tersebut. Ya, kita harus mengandalkan Tuhan. Kita harus buat Tuhan campur tangan, ya, dalam kehidupan keluarga kita. Jangan kita mengandalkan diri kita, mengandalkan kekuatan kita, kepandaian kita, kemampuan kita, kehebatan kita, pengalaman kita. Ya, kita tidak akan diberkati oleh Tuhan selama kita mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan manusia kita. Ya. Dalam Yeremia 17 ayat 7 dan 8 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik
yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering dan tidak berhenti menghasilkan buah. Ya, jadi orang-orang yang melibatkan Tuhan, yang mengandalkan Tuhan di dalam keluarganya, dalam permasalahannya, ya, ia itu seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air. Maksudnya apa? Banyak masalah, tapi kehidupannya tetap tenang, ya, tetap seger, saudara. Ya, tidak kemerungsung, tidak bingung, tidak cemas, tidak ketakutan, tenang. Ini orang-orang yang mau melibatkan Tuhan dan mengandalkan Tuhan, ya. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau. Banyak permasalahan tapi tidak khawatir, wajahnya tetap bisa bersuka cita. Orang yang sedang mengalami permasalahan rumah tangga biasanya wajahnya kusam. Tapi orang-orang yang melibatkan Tuhan dalam keluarganya, mengandalkan Tuhan, wajahnya itu tetap seger, tetap seperti daun, tetap hijau, ya, dan tetap berbuah pada musimnya, ya, tetap berguna, tetap berfaedah bagi orang lain. Ya, banyak orang kalau punya masalah sudah justru menyusahkan orang lain, tapi dengan kita mengandalkan Tuhan, kita akan menjadi orang yang tetap berbuah, yang tetap berguna bagi orang lain. Maka saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari dalam kehidupan kita, di dalam kita berumah tangga, ya, kita selalu melibatkan dan mengandalkan Tuhan dalam keluarga kita. Jangan kita merasa diri kita sudah hebat, maka tidak perlu Tuhan lagi. Ini justru yang akan menghancurkan rumah tangga kita. Kita tanpa tuntunan, tanpa bimbingan, tanpa campur tangan Tuhan, apa yang kita kerjakan itu akan sia-sia. Ya, memang permasalahan itu tidak bisa kita hindari. Permasalahan dalam rumah tangga tidak bisa dihindari, bisa terjadi kapan saja. Tetapi dengan campur tangan Tuhan, permasalahan itu akan dapat diselesaikan. Tapi tanpa campur tangan Tuhan, permasalahan itu akan berkelanjutan, dan permasalahan itu akan menjadi permasalahan yang besar yang tidak bisa dihentikan. Oleh sebab itu sekali lagi, mari setiap kita di dalam kehidupan keluarga kita selalu melibatkan Tuhan. Kita mau selalu minta Tuhan campur tangan, ya, Tuhan ambil bagian di dalam kehidupan rumah tangga kita, supaya rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang berbahagia, menjadi rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Mari setiap kita menyadari dan kita adakan satu hubungan yang baik antara keluarga, dan kita melibatkan Tuhan di dalam keluarga kita masing-masing. Amin. Ya, puji Tuhan. Kita akan akhiri firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami sungguh bersyukur kalau pada pagi hari ini kami boleh mendengarkan sabda firman-Mu yang menuntun kami, mengarahkan kami, membawa kami di jalan-jalan kebenaran-Mu, supaya kami mengandalkan Engkau, melibatkan Engkau dalam rumah tangga kami, sehingga rumah tangga kami menjadi keluarga yang berhasil, bukan menjadi keluarga yang gagal, bukan menjadi keluarga yang berantakan, karena Engkau Tuhan yang menolong dan melindungi kami, serta campur tangan dalam setiap urusan rumah tangga kami, Bapa. Anak-anak kami boleh menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang menurut kepada orang tua,
istri boleh tunduk kepada suami, menjadi penolong yang baik sementara. Oh Tuhan, seorang kepala rumah tangga juga boleh melindungi anak-anaknya, boleh memberi nafkah anak-anaknya, dan mengajarkan anak-anaknya akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan firman Tuhan ini, Engkau yang memberkati, dan firman Tuhan ini menjadi rema dalam kehidupan kami, dan kami boleh melakukan segala apa yang Engkau mau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari kita angkat pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sekali lagi kita akan pujian ini. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau pagi hari ini kami boleh berbakti, memuji, memuliakan, membesarkan nama-Mu, dan kami telah mendengarkan sebagian daripada sabda firman-Mu. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Biarlah kami terus bertumbuh dan berbuah pada akhirnya Bapa, lewat kebenaran-kebenaran firman-Mu. Pagi hari ini kami terus berdoa untuk umat-umat-Mu yang telah berbakti bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Engkau akan memberkati mereka, Engkau akan melindungi mereka, Engkau akan menjagai mereka, Engkau akan mendengarkan setiap pergumulan-pergumulan mereka, dan mereka boleh Tuhan, umat-umat-Mu ini boleh melakukan segala apa yang Engkau mau, dan Engkau akan memberkati keluarga mereka masing-masing yang kalau saat ini sedang ada bermasalah Tuhan, Engkau tolong Tuhan supaya permasalahan ini dapat diselesaikan, dan biarlah jemaat-jemaat-Mu melibatkan Engkau. Engkau campur tangan dalam keluarga mereka masing-masing. Masalah keuangan pun Tuhan, kalau Engkau campur tangan, semuanya juga akan diselesaikan. Masalah anak-anak yang saat ini sedang mau naik ke jenjang sekolah yang lebih tinggi, dengan campur tangan-Mu semuanya juga akan terselesaikan ya Tuhan. Terima kasih, kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Bangsa ini segera Tuhan dilalukan dari pandemi COVID-19 ini Tuhan. Dan bangsa kami boleh kembali menjadi bangsa yang tenang, bangsa yang tentram, damai adanya. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan hikmat kepada pimpinan kami, dari pemerintah yang teratas sampai bawah-bawahnya. Berikan hikmat Tuhan di dalam menjalankan tugasnya, menjalankan kewajibannya, dan juga Tuhan
mengatasi pandemi COVID-19 ini semuanya dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan menyelesaikan ibadah ini. Biarlah kami akan bersama-sama menerima berkat yang daripada Engkau. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah kasih sayang yang daripada Allah Bapa, anugerah yang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah diberkati. Mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudaraku, hari-hari ini kita diperkenalkan dengan sebuah istilah baru, new normal, kenormalan yang baru. Ini adalah izin daripada pemerintah untuk orang segera kembali pada aktivitas sehari-hari supaya tatanan ekonomi dan sosial tidak runtuh, tetapi disertai kesadaran bahwa virus corona ini masih sangat menular sehingga kita harus sangat berhati-hati. Nah, kelompok usia yang diperingatkan untuk sangat menjaga diri adalah anak-anak kecil dan juga lanjut usia. Karenanya pemerintah juga sudah menyatakan bahwa sekolah di gedung sekolah itu baru dilakukan tahun depan. Ini menunjukkan betapa seriusnya penanganan terhadap virus tersebut. Itu berarti bagi gereja yang ingin segera membuka ibadah, saya dorong supaya saudara memperhatikan ini. Lakukan ibadah umum saja untuk orang dewasa, tetapi tidak mengikutsertakan anak-anak kecil, anak sekolah minggu. Karena kalau mereka lari sana sini, apalagi kalau mereka pakai masker, maskernya bagus, lalu temennya bilang, bagus tukeran ya, lalu tukeran, waduh, celaka. Begitu juga lanjut usia yang sangat gampang sekali terkena penyakit. Anak-anak bisa menjadi OTG, orang tanpa gejala. Tetapi ketika dia lari memeluk ayahnya, ibunya, neneknya, atau kakeknya, maka penularan itu akan segera terjadi. Karenanya kelompok usia anak dan lansia, saya harap lebih bersabar untuk tetap mengikuti ibadah online di rumah masing-masing. Sampai fasenya benar-benar aman, maka semua kita bisa beribadah di gedung gereja kembali. Saya percaya Tuhan memberikan hikmat, tapi juga memberikan penguasaan diri bagi kita sekalian. Tuhan memberkati. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi
hidupku hanya bagimu Tuhan, selama hidupku Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat.